Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini ini kesempatan yang luar biasa. Kita menghadirkan 4 orang di sini. Jarang-jarang Tauhid Cinta punya narasumber yang cukup banyak ya. Kita akan berbicara mengenai yang lagi viral, ya khususnya film Indonesia yang sudah tembus di angka 8 juta. Ini luar biasa ya, yaitu film KKN di Desa Penari. Ya, ini fenomena yang luar biasa ya, karena menjadi perbincangan publik juga ya, khususnya di media sosial ya, karena kita lihat juga Indonesia seperti kita ketahui kaya dengan nuansa mistik sebenarnya. Dan ya di YouTube juga banyak, ada beberapa channel yang memang menyajikan cerita-cerita horor gitu. Ya, ada Jurnal Risa, ada juga Sarah Wijayanto, ada Om Hao, Kisah Tanah Jawa gitu, ada juga misalkan siapa Ujang maaf. Ujang Bustami ya, Bustami dan lain sebagainya gitu. Dan juga di sisi lain ya, secara Islam itu ada fenomena ru'yah di YouTube juga banyak gitu ya, orang ingin diru'yah karena merasa bahwa ada yang gelendoti gitu, atau merasa bahwa dirinya diganggu gitu, dan seperti di drive lah sama si makhluk halus ini gitu. Nah, di samping-samping saya ini sudah ada Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Ada juga Ustadz Muhammad Hasan. Beliau tim Tauhid Cinta juga dan founder dari Madrasah Tuna. Ada juga Ustadz Eko Yudi. Beliau ini seniman dan juga di tim Tauhid Cinta ini seniman teater juga, penyair juga kawan kita ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol, silakan yang mau memulai obrolan ini tentang apapun terkait dunia horor di Indonesia ya. Dan juga mungkin ya kalau Ustadz bisa frame tentang perbedaan jin, setan, iblis, terus juga khodam, korin, segala macam gitu. Terus kenapa misalkan banyak hantu-hantu kok di berbagai negara beda-beda. Kalau di sini ada suster ngesot, ada pocong, ada juga yang gede itu gondoruo, segala macam gitu ya. Ya kalau di luar negeri misalkan ada Dracula gitu, atau kalau di Cina itu yang vampir segala macam. lebih keren ya kalau ibaratnya. Iya, pakai jas. Kalau kita pakai kain kafan aja. Silakan yang mau lebih dulu mengomentari terkait film KKN di Desa Penari, atau terkait fenomena horor di Indonesia gitu ya. Cerita-cerita horor di Indonesia. Siapa yang mau mulai? Ustadz Eko. Ya, dari Pak Ustadz dulu. Saya kira menarik ya. KKN di Desa Penari ini menjadi satu penegasan bahwa, apalagi ini kan rata-rata kalau kita ngelihat penontonnya itu milenial gitu ya. Kenapa relate dengan dunia mereka, ataukah mereka sudah mulai tidak di dunia nyata mereka gitu ya. Dunia medsos itu kan dunia nggak real sesungguhnya. Terus ini dituangkan lewat satu film yang menurut saya luar biasa. Di dalam tradisi Islam kan memang bahwa selain manusia kan ada makhluk yang lain, bahkan sesuatu yang gaib itu harus kita yakini, bahkan menjadi bagian dari rukun keimanan gitu ya. Selain kita percaya kepada Allah dan seterusnya yang 6 itu, di dalam Islam ada makhluk, misalkan selain manusia ada, tadi Mas Rifki sampaikan, ada manusia, ada jin, kemudian ada apa lagi? Setan, iblis, kemudian ada korin gitu ya. Ada istilah khodam dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Quran Al-Dzariyat 56 kan di situ yang mendapatkan taklif, pembebanan perintah itu cuman manusia dan jin ya. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Oleh karenanya manusia dan jin itu punya posisi taklif, mukallaf, yang dibebani perintah, berarti ada kemungkinan kafir dan Islam, kan gitu. Jadi kalau kita ada perintah kebenaran, kita kafir, kita menolak, itu berarti disebut kafir. Kalau kita terima sebagai itu sebuah ketaatan, samina wa ata'na, berarti Islam. Jin pun berarti ada jin Islam dan jin kafir. Lah jin kafir itu disebut dalam bahasa Quran disebut iblis ya. Sedangkan malaikat itu representasi dari kebaikan. Nah, biasanya orang menyebutnya iblis, setan itu lawan dari malaikat, representasi keburukan. Pertanyaannya adalah apakah sebutan Quran yang hanya mengatakan ada manusia dan jin itu, kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah setan ataukah iblis itu, atau setan lah yang sering disebut dalam bahasa kita, itu personifikasi jenis tertentu selain tadi manusia, jin, malaikat, ataukah ini karakter gitu ya. Ternyata dalam banyak ayat, dalam banyak hadis itu ternyata ya, setan itu syatona, jauh. Jadi apapun yang membuat manusia menjauhkan dirinya dari Allah, membuat mereka punya karakter keburukan, karakter kemaksiatan, karakter kejahatan, itu termasuk setan. Oleh karenanya setan sesungguhnya sebuah sifat, bukan sebuah jenis yang kalau kita bandingkan dengan manusia, malaikat atau jin tadi. Sehingga kemudian dalam banyak ayat ketika Allah memberikan untuk misalkan kalau membaca Quran atau mau melakukan apapun suruh baca ta'awudz gitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kan seakan-akan selama ini kita pahami ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Jadi setan di situ adalah ketika kita baca Quran diharapkan kemudian tidak diniati, atau ketika membaca Quran ada unsur-unsur yang kemudian mengalihkan kita, membuat kita memahami Quran itu dengan nafsu kita, dengan kepentingan-kepentingan kita, tapi betul-betul yang memahami firman Tuhan, mendialogkan dengan kehati-hatian, dengan hati yang bening, sehingga mendapatkan pesan dari Al-Quran sebagai hudan. Sehingga kemudian ayat-ayat yang lain misalkan Allah mengatakan jelas sekali bahwa setan itu berasal dari jin dan manusia gitu ya, minal jinnati wan nas, misalkan dalam surat An-Nas, atau dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-An'am misalkan 112 Allah mengatakan inna kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, sesungguhnya di setiap nabi itu aku kirimkan musuh syayatinal insi wal jin. Musuhnya itu ternyata setan dari jenis jin dan manusia. Jadi lebih kepada karakter ya, bukan kepada setan itu sebuah jenis tertentu. Ada lagi istilah korin, dan ternyata korin itu dikonfirmasi. Hadis riwayat Muslim misalkan Allah mengatakan ma minkum min ahadin illa wa kulli bihi qorinuhu minal jin wal malaikah. Jadi setiap orang itu ternyata didampingi oleh korin berasal dari jin dan malaikat. Yang korin berasal dari jin itu menurut hadis itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan, kepada kemaksiatan. Adapun korin yang malaikat itu mengajak kepada kebaikan. Bahkan para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, iya saya juga ada korin gitu. Tetapi korin yang mendampingi saya dari jin ini karena izin Allah itu sudah ditaklukkan sehingga hanya mengajak kepada kebaikan. Nah untuk kita pertarungannya setiap saat itu, karena korin itu apakah korin yang menang berasal dari malaikat ataukah korin yang menang berasal dari jin, nanti tergantung akan mempengaruhi kualitas kita sebagai manusia, apakah didominasi oleh kebaikan sebagai unsur-unsur malakuti ataukah didominasi oleh setan sebagai unsur ketertipuan, jauh dari kebenaran dan segala hal yang bersifat mungkar dan kemudian tidak baik. Kira-kira gambarannya awal seperti itulah Mas Rifki dalam perspektif Islam. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak sih kita itu kerjasama dengan jin atau dengan setan gitu?
Tidak masalah. Atau kalau konteksnya itu berbeda. Itu berbeda. Kerjasama dalam konteks kebaikan gitu. Yang tidak boleh itu, yang selalu ditekankan bahwa walaqad karomna bani Adam. Jadi manusia itu sebagai anak Bani Adam itu diletakkan pada posisi yang luar biasa tinggi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan jin, itu tidak boleh posisinya jin mempengaruhi kita. Sehingga kemudian para ulama-ulama, Rasulullah, bahkan kemudian Nabi Sulaiman aja punya pasukan dari Ifrit gitu, yang kemudian menjadi pesuruhnya. Nah, di situ posisinya. Jadi manusia tidak boleh merendahkan diri, menjadikan jin itu sebagai Tuhan dalam tanda petik ya. Tetapi kalau kerjasamanya, bahkan ada buku yang populer dan bestseller ya, Dialog dengan Jin Muslim itu, bayangin bahwa si penulis itu bercerita tentang dia menaklukkan Raja Jin dan kemudian 10.000 anak buahnya mengikuti masuk Islam, dan kemudian disuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan ada yang cuma 40 hari hafal Quran gitu. Dan itu luar biasa. Jadi konteksnya kerjasama boleh. Kalau pakai bahasa Quran ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi wala ta'awanu 'alal birri alal ismi wal udwan. Tapi jangan bekerja sama dalam dosa dan kemudian keburukan, termasuk ketika kerjasamanya pesugihan, santet, terus mencelakai orang, dan itu ada ilmunya gitu. Tergantung mau pakai korin yang mana ini, kerjasamanya dalam konteks apa. Jadi konteksnya di situ, offset dan tidaknya di situ. Betul, Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaan yang ini ya, yang menggelikan. Cuma ya kalau saya lihat itu menjadi salah kaprah gitu. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa walaqad karomna bani Adam. Iya. Bani Adam atau keturunan Adam itu lebih ditinggikan daripada jin maupun makhluk yang lain kan. Iya. Tapi kenyataannya di masyarakat kita kan justru Bani Adam nih, keturunan manusia nih yang dirasukin jin, bukan sebaliknya. Harusnya kan manusia yang merasukin jin, karena posisinya lebih tinggi. Tapi ini kebalik. Ya, saya menambahkan. Jadi lucu kan? Juga, mungkin kecerdasan Einstein atau orang-orang cerdas di golongan manusia itu kalah cerdas sama golongan jin Ifrit ya. Ya mungkin IQ-nya di atas Einstein gitu. Ya maksud saya ketika IQ-nya ini kan mereka bisa tuh sebenarnya manipulasi apapun gitu loh. Padahal ya, Bang Rifki ya, bukan cuma wujudnya gitu loh, tapi juga apapun. Kalau kita mengutip Al-Quran ya, yang diberikan pengetahuan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang diberikan pengetahuan yang spesial dari Tuhan itu adalah Adam dan keturunan Adam. Tapi kenapa tadi Bang Rifki bilang bahwa seolah-olah kecerdasan jin itu melampaui dari manusia? Bahkan dalam kajian-kajian keislaman kan yang disebut kamil, insan kamil, bukan jin yang kamil gitu. Ya. Nah ini gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz harus tanggung jawab. Ya, saya kira penegasan itu menjadi firm ya. Tapi kan kemudian tergantung bahwa bahasa sederhananya tuh manusia punya potensi melebihi malaikat, tetapi ketika karakter korin yang kemudian berasal dari jin itu diperturutkan, bahkan hawa nafsunya menjadi imamnya, dia kal an'am balhum adallu. Jadi bisa melebihi malaikat, bahkan malaikat pun disuruh sujud oleh Allah kepada Adam sebagai representasi malaikat. Tapi ada surat Al-An'am seperti binatang, atau bahkan mereka lebih rendah dari itu ketika mereka punya segala potensi, wa alamal adama asma'a, semua keilmuan itu diberikan kepada Adam sebagai representasi manusia. Tapi ketika mereka malah kemudian merendahkan diri mereka sendiri, bahkan kemudian bertekuk lutut gitu, menjadikan jin sebagai tuhannya, hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka mereka asfalas safilin gitu. Dalam ayat yang lain kan jelas sekali ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Disitulah kemudian manusia diberikan pilihan, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasha. Jadi manusia itu hebatnya, kalau malaikat kan cuma punya satu kualitas, kebaikan. Jadi kalau ada malaikat berbuat salah itu pasti bohong, pasti hoax itu. Tapi kalau ada setan atau jin kafir itu ngajak kebaikan, itu pasti juga hoax. Tapi manusia
itu diberikan dua potensi ya. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Jadi betul-betul fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri manusia itu ada potensi takwa, ada potensi fujur. Dan potensi ini nggak bisa dua-duanya ada. Maka hati itu hanya diberikan satu rongga. Ma ja'alallahu birrajulin min qalbayhi fi jawfi. Surat Al-Ahzab ayat 4 mengatakan di dalam hati manusia itu cuma ada satu rongga, ada satu kamar, mau diisi dengan apa? Kalau diisi dengan Tuhan, maka kemudian dia terbimbing, dia menjadi pribadi yang insan kamil. Tetapi kalau sudah dikuasai oleh fujur, sesuatu yang sebaliknya, wah, setan aja sekarang sudah give up kan? Sudah banyak yang pensiun karena manusia tanpa digoda sudah punya kualitas melebihi setan. Jadi sebegitu luar biasanya. Jadi tergantung apakah kita qad aflaha man zakkaha tadi, apakah hati sebagai arsy atau baitullah itu kita takhallikan, kita kosongkan dan hanya kita persiapkan sebagai singgasana Allah, sebagai simbol kebaikan, ataukah kemudian kita penuhi hati kita dengan sesuatu yang sebaliknya, sehingga kemudian kalau Ibnu Arabi kan jelas sekali ya ketika nulis tentang divine governance, ketika bicara tentang pemerintahan ilahi tentang tubuh ini, hati ini harus jadi panglima. Kalau panglimanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka kemudian yang terjadi tadi, mestinya jin harus tunduk sujud kepada manusia, tapi banyak kasus orang merendahkan dirinya gara-gara jabatan, gara-gara harta, kemudian mau melakukan apapun yang dipersyaratkan kepada jin untuk mendapatkan itu. Dan disitulah kemudian asfala safilin, manusia akan diturunkan serendah-rendahnya karena diberi kualitas yang paling paripurna, tetapi tidak digunakan kualitas itu untuk sesuatu yang sesungguhnya diperuntukkan kualitas itu untuk apa oleh Allah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Silahkan kalau ada yang menanggapi Perspektif yang berbeda. Ustaz Hasan. Kalau saya pribadi punya pengalaman ya Pak Ustadz. Awalnya sih saya nggak percaya namanya orang kerasukan jin, terus kemudian bisa berkomunikasi dengan jin. Tapi 5 tahun yang lalu itu saya punya pengalaman bahwa ada ponakan saya sendiri yang kerasukan jin. Mau nggak percaya lagi kan saya menghadapinya gitu kan. Nah di situ saya punya pengalaman bahwa saya pikir-pikir ini sebenarnya gimana bisa ya manusia yang benar-benar katanya komplit tadi fi ahsani taqwim, kok bisa benar-benar jiwanya kosong dan yang mengendalikan itu bukan dia. Yang mengendalikan itu katanya jin. Bahkan Pak Ustadz, jin itu pun macam-macam. Kalau yang saya saksikan ya, ada jin yang bisa bicara bahasa-bahasa binatang. Jadi ngomongnya binatang terus kayak sapi dan sebagainya. Nggak tahu jin apa itu namanya. Tapi ada yang jin-jin yang bahkan Pak Ustadz hafal Yasin, hafal surat kursi dan sebagainya, ayat kursi dan sebagainya. Dan ini kan saya menjadi berpikir gini, oh kalau manusia aja bisa dikendalikan, berarti manusia yang seperti apa sih? Manusia yang sebenarnya punya kualitas seperti apa yang tidak bisa dikendalikan, dan manusia yang seperti apa yang bisa dikendalikan? Ini kan jadi pertanyaan kita semua, karena pada saat ini Pak Ustadz ya, kalau kita ngomongin tentang alam gaib, ternyata manusia juga bisa dikendalikan dengan gadgetnya masing-masing kan sebenarnya. Bukan hanya jin. Ini yang viral kan terkait sama yang terkait mistik-mistik gitu kan. Tapi sekarang ini manusia bisa dikendalikan ini. Nah ini masalah pengendalian, nah, Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan yang lebih lanjut, lebih clear gitu pada para pemirsa atau cinta. Saya kira bahwa manusia itu satu-satunya makhluk Allah yang kemudian kenapa Allah katakan pernah menawarkan untuk mewakili Allah di muka bumi, itu pernah ditawarkan kepada gunung kepada langit, kepada bulan dan sebagainya. Semuanya menolaknya karena memang mereka tidak punya kualitas yang sempurna seperti manusia. Maka manusia kan disebut mikrokosmos, alam kecil. Segala potensi semesta itu ada pada diri manusia.
punya potensi fisik yang luar biasa, akal yang luar biasa, diberi potensi nafs, diberi potensi roh, diberi potensi kolbu dan sebagainya. Nah, ini tergantung bagaimana kemudian manusia mengelola atau mengendalikan seluruh potensi itu diarahkan kepada apa. Dan itu kuncinya dalam konteks tasawuf, kuncinya di hati. Maka ilmu tasawuf itu kan ilmu yang berbicara tentang bagaimana seseorang melakukan proses tazkiyatul qulub, tazkiyatun nafs untuk apa? Untuk kemudian melahirkan pribadi atau dalam bahasa kita adalah akhlak. Maka tergantung kepada kualitas hati kita. Nah, kalau mau tidak tergoda oleh setan dalam konteks kita sepakati tadi ya, karakter-karakter yang mengarahkan kita ghaflah, tidak ingat Allah, berbuat curang, berbuat jahat dan sebagainya, maka kuncinya cuma satu, zikir. Ingat Allah. Ingat Allah, connected terus sama Allah. Maka Rasulullah selalu memberikan petunjuk kepada kita, tidak boleh sedetik pun kita ghaflah. Ittaqillaha haitsuma kunta, itu kan jelas sekali. Ingatlah Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Agar apa? Agar ruang-ruang sekecil apapun kemudian yang memberi was-was kepada kita, menjauhkan kita dari Allah itu terjaga. Bayangin Rasulullah menggambarkan setan itu ada dalam aliran darah setiap orang. Jadi nggak mungkin gitu. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ada orang kan ini terlepas perbedaan. Kalau sholat kan kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita kalau merapatkan barisan itu kan kakinya dimepetin ke kita gitu. Kalau enggak nanti setan di situ. Lalu setan ada di dalam aliran darah kita gitu. Jadi dianggap itu sebagai sebuah personifikasi makhluk gitu. Sehingga dari situ kuncinya adalah zikir. Maka amal soleh, apapun yang kita kerjakan yang berupa kebaikan itu kan sebenarnya refleksi dari zikir kita. Ketika seseorang kemudian tidak ingat Allah, ketika ghaflah, maka yang bimbing pasti bukan Allah, yang bimbing pasti apapun itu sebutannya, mau setan, mau segala macam yang kemudian pasti mengarahkan kita kepada sesuatu yang kemudian menjauhkan diri dari Allah. Kuncinya itu ya. Tapi yang jadi masalah begini Pak Ustadz, orang itu lebih takut pada jin, kuntilanak dan sebagainya daripada takut pada Allah ya. Karena Allah dianggap nggak konkret Pak Ustadz ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Mungkin Mas Eko bisa perspektif yang lebih ini. Gimana Mas Eko? Saya justru nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saya melihatnya dari segi apa ya, fenomena. Karena selama 2 tahun ini kita tahu bahwa kita dihadapkan pada pandemi COVID ya, dan itu berpengaruh juga pada dunia sinematografi perfilman Indonesia juga. Kita di dunia film begitu terpuruk, di lainnya juga terpuruk. Tapi ya syukur alhamdulillah COVID perlahan juga enyah dari Indonesia. Kemudian kita disodorkan satu suguhan yang sangat menarik, yaitu dengan hadirnya film KKN Desa Penari gitu. Dan kita lihat sendiri bahwa penontonnya di luar ekspektasi gitu, 8 juta ya, bahkan bisa lebih nanti, semoga gitu. Tapi kita juga bersyukur bahwasanya selama ini kita lihat film Indonesia khususnya horor didominasi dengan Nenek Gayu, terus Sundel Bolong, apalah, Suster Ngesot, dan identik dengan karakter-karakter yang cacat gitu loh. Dan kemudian kita disuguhkan dengan yang horor tapi dilatar belakangi dengan seks, dengan tidak hanya seks tapi dengan mitologi yang ada. Dan sebenarnya kan ini sangat banyak kalau berbicara tentang mitologi yang berbau dengan horor gitu, khususnya di Jawa ataupun di Nusantara itu sendiri gitu. Ya satu suguhan yang menarik ketika ya mungkin semoga nanti kedepannya muncul lagi, entah itu calon arang atau berangkat dari yang sama. Kan KKN Desa Penari ini kan kita mengenal istilah ada satu sosok namanya Badarawo gitu. Nah itu kan tidak ada ubahnya dengan sosok naga baru kelinding yang mengelilingi gunung itu juga. Terus di daerah Kalimantan juga ada cerita-cerita yang sama gitu. Nah mungkin ini bisa menaikkan lagi cerita-cerita yang berangkat, film yang berangkat dari mitologi Nusantara gitu. Saya kira bagus sekali gitu kita melihat KKN Desa Penari itu. Tadi kan juga Ustaz sudah menjelaskan dari perspektif
agamanya seperti apa, bahwasanya kita juga harus percaya dengan dunia gaib. Terus di fenomena sosialnya bahwa kita tidak bisa melupakan juga kita berdampingan juga di dunia. Poinnya saya kira ada ya, kita wajib menghormati dengan apa yang hal-hal yang di luar kasat mata gitu loh. Ya selama ini kan dalam tradisi Jawa misalnya kita sangat menghormati bagaimana leluhur itu berdampingan gitu. Mereka melakukan sesaji bahwasanya ada sesuatu hal yang memang kita tuh juga dibantu gitu sama hal-hal yang seperti itu tadi kan Pak Ustadz bahwasanya juga bilang bahwa kita juga boleh berdamping, boleh berinteraksi, tapi jangan sampai disetir gitu. Seakan-akan apa tadi bahasanya, seakan-akan jangan sampai kita menuhankan hal yang kayak gitu tadi. Diperbudak lah dalam budak lah istilahnya. Kalau saya nggak seperti itu. Kalau saya pernah dengar cerita tentang pendiri pesantren Gontor ya, Yerusalem, Kiai Haji Imam Zarkasi. Jadi ada satu pohon di sana di Gontor itu, pohon besar sekali gitu, yang ditakuti oleh masyarakat setempat gitu, bahwa ada penunggunya, dan ketika kita itu akan diganggu gitu lewat situ, atau malam-malam gitu, atau ya memang di situ ya ada makhluk besar yang menunggu pohon itu gitu. Nah, Kiai Zarkasi waktu itu ya akhirnya ya buang air kecil di situ untuk tadi desakralisasi gitu loh, bahwa ya mungkin ada, tapi jangan juga dituhankan gitu, jangan juga kita takuti gitu loh, bahwa ada ya kita harus percaya, kita imani bahwa bahkan itu salah satu dari rukun iman gitu, tapi jangan sampai kita takut ya bahkan kita menjadi budak mereka. Kan ada juga film Pengabdi Setan gitu, jadi kayak seakan-akan ya mereka harus kita suguhi hal tertentu gitu, bahkan kadang kalau mereka minta sesuatu kita kasih, itu akan ininya bilnya akan terus panjang gitu loh, permintaannya akan nambah lagi katanya gitu ya. Nah itu, saya ingin ke Ustaz Hasan nih tentang ketakutan. Saya kira ketakutan kita pada setan, iblis, jin dan lain sebagainya itu dibangun dari pendidikan kita waktu kecil gitu. Ya misalkan jangan di tempat sepi, nanti ada setan gitu, atau itu kan nanti kalau misalkan orang meninggal ya jadi pocong gitu misalkan. Semua itu dibangun gitu loh. Ketakutan itu dibangun dari kecil ya, bahkan misalkan kalau takutin kalau nggak mau makan nanti datang setan atau kayak gitu-gitu. Ya atau misalkan ya kalau misalkan ada mitos juga atau ada tradisi gitu, misalkan kalau bayi baru lahir harus naruh gunting di bawah bantal gitu segala macam. Ya tentu semua, ya saya kira semua tuh ada message. Bagaimana juga film desa KKN di Desa Penari ini, ya film kan ya punya telos, ya punya message gitu ya, sebagaimana juga musik, lagu gitu segala macam ya dalam kesenian gitu. Nah film ini kan punya message tertentu ya, bahwa misalkan di Desa Penari itu ya jangan melewati gitu misalkan gapura tertentu gitu. Ya artinya ya kan kita juga diajari sama Rasulullah, kita menghormati tradisi setempat, budaya setempat gitu loh. Dan juga ya bahkan ya Rasul gitu bilisani qaumihi, ya kalau berdakwah itu dengan bahasa mereka gitu. Ya sebagaimana kisah Wali Songo lah, banyak kita ini bukan mengharamkan wayang, bukan mengharamkan tradisi setempat, tapi bagaimana mengubah value dari wayang itu, dari tradisi itu, memasukkan nilai-nilai Islam di situ gitu. Nah, desakralisasi itu penting ya, desakralisasi akan ketakutan kita. Saya juga termasuk orang yang mungkin takut juga karena memang ya tadi itu saya bilang bahwa itu ketakutan itu diciptakan gitu dari baik mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, lingkungan kita gitu, saudara-saudara kita, dan itu merasuk dalam kesadaran kita. Karena kan ketika kita disodorkan itu sebagaimana iklan gitu ya, iklan kalau kita ditayangkan terus kan dia akan masuk dalam kesadaran kita. Misalkan dulu orang mungkin menganggap bahwa rambut yang cantik adalah rambut yang bagus adalah rambut yang hitam terurai gitu loh. Itu kita dirasuki terus dengan iklan-iklan yang memang rambut yang bagus adalah yang mengkilau dan juga hitam dan
lurus, terurai gitu. Ya lama-lama kita merasa oh rambut gua keriting nih, berarti gua nggak cantik dong gitu. Atau nah ini kan ada apa ya, ketika apa namanya pendidikan itu, atau ketika ketakutan itu dibangun, atau citra-citra ini kan juga citra itu dibangun gitu. Nah kita harus melawan itu gitu loh. Ya padahal mungkin saja ya tentu saja kan ya kita beda dunia ya. Ya bahkan kita diciptakan beda, kholak tani minar, kata saya jin gitu, kholak tahu mintin gitu. Ya kita manusia diciptakan dari tanah. Nah ya sebagaimana juga ya kita menghormati posisi masing-masing lah dan dunianya masing-masing gitu. Nah cuma memang kadang ya ada orang-orang yang punya kecerdasan tertentu yang bisa masuk itu. Begitu juga jin ya bisa masuk ke dunia kita. Ya tinggal bagaimana ya kita, ya sebagaimana kontraknya para jin kan memang ya kontraknya untuk menggoda manusia sampai akhir ini. Ya karena mereka nggak mau hormat pada manusia, ya karena merasa bahwa tanah itu ya diciptakan dari tanah lebih rendah lah daripada api. Apa itu luar biasa gitu. Nah saya ingin tanya nih Pak Ustaz, kenapa ya sebagaimana sifat dari api panas gitu ya, sifat dari tanah mungkin adem gitu loh, terus ini, tapi kenapa banyak manusia sekarang ya panas juga. Ya jangan-jangan ya kita sudah menjadi api juga setelah diserang negara api. Saya kira poin menarik dari Mas Eko tadi ya, bahwa KKN di Desa Penari itu sebagai sebuah gambaran bahwa bagaimana kita bisa hidup itu berdampingan gitu ya, bahwa kita ini di dunia tidak nyata saja, ada dunia gaib yang mereka juga butuh gitu ya, dalam konteks berdampingan, tidak saling mengganggu gitu ya, tidak saling karena banyak orang kan kemudian kemarin tuh ya sempat ya nendang sesajen dan segala macam itu kan tidak ada ngerasa bahwa ada permusuhan. Rahmatan lil alamin itu kan bukan hanya untuk manusia, tapi bagaimana ada kesadaran. Rasulullah kan juga mengajarkan kalau engkau datang ke satu daerah, berdoalah, inni as'aluka khairoha wa khairo ma fiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku mohon kebaikan apa yang ada di tempat ini dan orang-orangnya, dan saya mohon perlindunganmu dari orang-orang yang jahat, termasuk apapun yang jahat. Dari situ kan kemudian ada satu sikap-sikap yang kemudian KKN di Desa Penari mengajarkan kepada kita ya masing-masing orang itu punya aturan yang kita harus menghargai itu. Sehingga kalau dulu itu apa yang disampaikan Mas Rifki kan sebenarnya untuk semuanya itu tertata rapi, damai, harmoni. Orang-orang dulu itu sangat menghormati alam semesta dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul hidupnya tuh damai gitu ya. Ada yang menarik viral tuh sekarang, ada satu bule, perempuannya Dayak, laki-lakinya Perancis yang lagi tren itu, punya rumah di tengah hutan di Kalimantan, dan dia bahkan salah satunya datang anaknya ke Deddy Corbuzier podcast, dan dia nggak pernah membunuh. Dia betul-betul memanfaatkan dari alam itu, tidak pernah mencederai alam, tidak pernah merusak alam, padahal dia tinggal di alam gitu. Semuanya listriknya juga dari sonar matahari, dan kalau dia nggak pernah membunuh makhluk di hutan, kalaupun memancing itu kan bagian dari bagaimana mereka survive gitu. Dan itu menarik saya kira. Sehingga kemudian pesan dari Mas Rifki tadi, saya kira bagaimana kemudian manusia yang mestinya khalifatul fil ard, dia wakil Allah di muka bumi, itu menjaga keharmonisan itu. Yang namanya wakil Allah ya nggak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang kemudian tadi menjadi panas gitu, menjadi lebih api daripada sang jin yang berasal dari api. Maka kunci dari itu semua, saya kira pertanyaan dari Ustadz Hasan tadi, bagaimana kemudian kita terus punya komunikasi, connected dengan Allah, terhubung dengan Allah, dan mari kita coba viralkan, kondisikan bahwa Allah itu manifestasi seluruh alam ini gitu. Fa aina ma tuwallu fasama wajh Allah, itu kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Artinya apa? Ya sampaikan salam kepada siapapun makhluk Allah,
berinteraksi dengan mereka dengan maksud apa? Ya dengan cara-cara Tuhan, tidak merusak, ya, tidak mendolimi, silaturahim kepada siapapun, sehingga kemudian kita layak mewakili Allah karena memang kita punya potensi yang luar biasa yang saya sebutkan tadi, sehingga kesan-kesan yang ditampilkan, yang didesain oleh orang tua kita dulu itu tidak terus menjadi perspektif kita. Coba bayangkan setelah saya ke Jakarta, kalau pulang jam 1, jam 2 bukan hantu lagi yang ditakutin kan? Begal. Iya kan? Ternyata di sini berubah perspektifnya gitu. Dulu pulang jam segitu kamar mandi kita masih di luar rumah gitu, masih ini itu takutnya minta ampun. Di sini santai aja yang ditakutin. Ada orang naik motor belakangin kita bukan hantu. Wah, ini macam-macam. Jadi itu kan konstruk sosial ya. Ini kalau bisa dirubah itu luar biasa. Sehingga kemudian maka ayo kita kembalikan istilah-istilah itu dalam perspektif ketuhanan, dalam perspektif Quran dan hadis, sehingga para milenial yang sekarang bayangin 8 juta dan terus nanti bergulir itu punya pemahaman yang ya pasti kalau filmnya pengen viral gitu. Tapi ini itu kan pesannya kalau bisa milenial punya kesadaran itu tadi yang disampaikan Mas Eko, yang disampaikan Mas Hasan, disampaikan Ustadz Rifki bahwa ingat ya, manusia itu ahsanut takwim. Manusia itu diberikan potensi yang luar biasa. Oleh karenanya diberikan peran tanggung jawab yang luar biasa, apa? Mewakili Allah di muka bumi, sehingga jangan sampai kata-kata kita, pikiran kita, tindak tanduk kita mencederai, merusak, kemudian ganggu bahkan kepada makhluk Allah yang lain. Ya kan kadang-kadang kan sering tadi kan ngencingin tempat segala macam. Kalau orang-orang tua dulu jangan sembarangan, istilahnya gitu, jangan sembarangan kencing. Ternyata memang ada makhluk Allah, memang jin itu ya di sembarang tempat digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis di tempat-tempat yang kotor, karena kan merepresentasi keburukan gitu. Sehingga kemudian kalau kuncinya zikir terus terjaga, insya Allah kita dibimbing oleh kebaikan. Selain tentunya ala kulli hal, sesempurna-sempurna manusia pasti tawakal menjadi penting. Maka Al-Quran mengajarkan surat Al-Mu'minun 97-98, ya kalau kamu kemudian melakukan sesuatu ada kekhawatiran, baca doa wa qur rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun, atau pakai doanya Rasulullah a'udzubillahi bikalimatit tammah min syarri ma khalaq, dan masih banyak doa-doa yang lain. Atau udah hilang semua kan udah takut ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dalam keyakinan tawakal sama Allah secara penuh, saya kira Allah pun menegaskan tidak ada yang bisa diganggu oleh jin yang sudah punya kontrak sampai hari kiamat menggoda manusia. Ternyata kuncinya bukan kita, illa ibadikal mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin kita yang usaha, hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah, diikhlaskan oleh Allah yang bisa tidak tersentuh oleh waswas dari jin atau syaitan. Oke, luar biasa ini, sudah 30 menit lebih ya. Padahal kurang nih, sebenarnya pengen tanya terus ke Pak Ustadz ya. Iya, masih banyak sebenarnya yang mau kita bahas. Nanya terus yang jawab. Mungkin closing statement kali masing-masing. Silahkan dari Ustadz Hasan. Terima kasih Pak Ustadz, sebenarnya pencerahannya luar biasa. Jadi saya paham dan mungkin kita semua jadi paham dan mengaplikasikan ajaran Quran ya, di mana perlindungan itu hanya pada Tuhan ya. Karena setiap saat kita itu digoda, pikiran kita ditipu oleh setan, digelincirkan oleh setan. Makanya kalau kita tidak barang sedetik pun tidak berlindung kepada Tuhan, ya kita bisa hanyut dalam godaan itu, bisa tertipu, ilusi. Nah, pikiran-pikiran yang ilusi itu kan menyebabkan kita itu tidak kontrol gitu kan. Nah, disitulah yang saya tadi pahami dari Ustadz. Makanya kalau kita tidak mau digoda, wala dzikrullah akbar. Jadi zikir atau ingat pada Tuhan itu menyambungkan kita dari segala godaan setan yang terkutuk. Itu aja, Bang Rifki. Silakan. Ya, saya kira pesan pembicaraan kita yang menarik ini memang pertama harus kita sadari bahwa kita ini makhluk Allah yang luar biasa, yang Allah ciptakan dengan
apa ya, ini bukan untuk kesombongan ya, Allah sendiri sudah katakan walaqad karomna bani Adam, aku telah muliakan bani Adam dengan segala potensinya. Maka dengan segala potensi yang luar biasa ini ya jangan merendahkan diri kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita manusia punya potensi menjadi paripurna, menjadi insan kamil, tapi kuncinya satu. Allah dalam hadis qudsi mengatakan semua manusia tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Artinya apa? Nyambung, connected terus sama Allah, zikir terus sama Allah. Kalau kita sudah sama Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Maka ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir menjadi bukan sekedar zikir lisan, tapi kita jadikan laku perilaku kita ke dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun dengan benteng Allah, dengan perlindungan Allah, kita bisa terus menjadi wakil Allah, tidak tergoda oleh was-was, oleh sesuatu yang menipu kita, yang menggelincirkan kita. Tapi yang paling utama, ketika kita terus connected sama Allah, kita menjadi rahmatan lil alamin, bahkan kepada alam jin dan sebagainya, karena mereka punya potensi keislaman maupun kekafiran. Jangan sampai malah kita menjadi diperbudak atau kemudian memperturutkan diri kita dipimpin atau diimami oleh jin maupun oleh hawa nafsu kita. Kalau ini terus menjadi pegangan kita, saya kira dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, selama Allah kita libatkan, maka kunci kebahagiaan tidak hanya dunia maupun akhirat kita dapatkan. Kalau saya luar biasa ya film KKN di Desa Penari ini. Ya artinya film horor yang cukup bagus dan juga diapresiasi di negeri sendiri gitu. Ya semoga perfilman Indonesia makin maju. Tapi di sisi lain ya ada beberapa film horor memang ya tanpa bermaksud spoiler gitu. Di film-film itu apa setan atau jin atau iblis itu yang menang gitu. Nah, ya apa ya film kan ya tergantung dari si penutur atau si pembuat ide atau si scriptwriternya segala macam ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kadang-kadang mental inferior kita ini, ya baik kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil art gitu, maupun kita sebagai masyarakat Indonesia yang kadang inferior, melihat Barat tuh gimana gitu, melihat Cina tuh gimana. Hantunya gitu. pun inferior ya. Iya. Selalu cacat. Ya padahal ya kalau kita mau bangun itu apa namanya ya peradaban. Cacat itu kadang hantunya kita kok malah jadi takut sama ini, kalau dikejar bang sama suster ngesot gitu ya nggak kekejar juga. Nah kira-kira jangan pernah jadi apa bangsa yang inferior dan jadi kelompok yang inferior, baik itu terhadap manusia lain maupun pada yang gaib, kira-kira gitu ya. Silakan. Kalau saya pribadi melihatnya gini, justru satu pesan yang sangat menarik bahwa saya di KKN Desa Penari, selain kita juga harus berangkat juga banyak dari mitos-mitos yang ada di era digital ini kan kita juga ada muncul istilah metaverse gitu ya. Nah ini mengingatkan saya juga bahwasanya zaman dulu orang-orang sebelum kita juga sudah meyakini, sudah mempercayai bahwa ada dunia selain dari dunia manusia, itu dunia gaib. Dan sekarang juga justru kita lebih dikenalkan lagi dengan dunia metaverse gitu. Ini kan seakan-akan ya mau tidak mau, suka tidak suka aja, kita juga harus hidup berdampingan, hidup sewajarnya sebagaimana yang pernah diajarkan oleh para leluhur kita. Bahwa keberadaan mereka kan juga ada gitu, dan mereka juga diciptakan oleh Allah ya, saling menghormati, saling menghargai, bahwasanya mereka juga hidup, kita juga hidup. Intinya itu aja sih. Oke, luar biasa perbincangan kita ya. Ya bisa jadi kita berbeda-beda pandangannya, tapi mudah-mudahan saling melengkapi dan juga para pemirsa bisa mengambil manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.